dengan dosen pengampu Dr. Zainur M. Rusdi, SE, MSc. Perkenalkan, nama saya Kurniawan Sidik dengan NPM 2311012002. Nama saya Sultan Ramadan dengan NPM 2311012026. Perkenalkan, nama saya Bintang Kalbu Wiguna dengan NPM 2311012032. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gifal Rizkin Haris dengan NPM 2311012036. Perkenalkan, nama saya Salma Aliakinasi dengan NPM 2311012050. Saya Fajar Adi Kurnia Daulay, NPM 2311012058. Perkenalkan, nama saya Fatur Rahman Sakaun Has dengan NPM 2311012060. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kasuma Wardano dengan NPM 2351012014. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran dari bab ini, yang pertama, mengetahui apa itu matriks manajemen media. Yang kedua, mengetahui apa manajemen di sektor media dan informasi berbeda. Yang ketiga, mengetahui tantangan apa saja yang dihadapi oleh para manajer media. Dan yang keempat, mengetahui tanggung jawab manajer media. Matriks manajemen media. Kita telah menempuh perjalanan panjang sejak bab pembuka buku ini. Pada bagian selanjutnya kita telah membahas banyak hal seperti yang telah kita amati di awal. Pokok bahasan manajemen media dapat dianggap seperti matriks dua dimensi. Dimensi vertikal adalah dimensi berbagai industri. Sebagian besar buku di bidang ini mengikuti pendekatan ini. Industri yang kami periksa yang pertama, platform distribusi yang mencakup internet, telekomunikasi, TV, radio, lembaga penyiaran, kabel, satelit, dan cloud media. Yang kedua, industri pembuatan konten yang mencakup musik, film, TV, buku, surat kabar, majalah, video game, dan banyak lagi. Yang ketiga, industri pembuatan perangkat yang mencakup informasi, media teknologi, elektronik konsumen, dan komponen. Faktor mendasar. Pada awalnya kami menanyakan pertanyaan apakah manajemen di sektor media dan informasi berbeda dari manajemen yang diterapkan secara umum. Jawabannya adalah ya dan tidak. Sektor ini merupakan sektor industri yang memiliki banyak insentif dan hambatan yang sama seperti sektor perekonomian lainnya. Namun, sektor ini juga merupakan bidang khusus yang memiliki seperangkat fundamental ekonomi, sensitivitas kebijakan, dinamika teknologi, dan organisasi pasar yang khusus. Industri media dan teknologi media juga merupakan yang terdepan dalam inovasi dalam hal praktik organisasi baru dan hubungan pasar. Kami mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadikan manajemen media istimewa. Kita telah membahas 12 faktor mendasar yang bekerja. Hal ini mencakup skala ekonomi yang sangat tinggi, efek jaringan, ketidakstabilan permintaan, risiko kegagalan produk yang sangat tinggi, perubahan teknologi yang sangat luar biasa, motivasi pribadi. Ada juga dimensi pribadi yang menjadikan manajemen media istimewa. Seperti yang kita amati di bab pendahuluan, manajemen usaha, media, dan informasi mempunyai persilangan yang menarik. Kreativitas bertemu dengan manajemen, imajinasi bertemu teknologi, seni bertemu investasi, bisnis memenuhi kebijakan publik, otak kiri bertemu otak kanan. Mengapa begitu banyak orang berbakat untuk tertarik bekerja di sektor media dan teknologi media? Ini adalah bisnis yang berisiko dengan kepribadian yang kompleks. Namun, kita semua mempunyai semangat kreatif yang seringkali padam. Kita telah menjadi konsumen dan penonton. Namun, mengelola media bisa mengembalikannya media menginterogasikan bagian dari kepribadian dan biografi kita. Ini adalah bidang yang sangat menarik, mempesona, dan membangun antusiasme. Cakrawala kreativitas dan teknologinya tidak terbatas. Ini menciptakan hiburan yang membentuk fantasi kita, membentuk gaya kita, dan menetapkan panutan kita. Ini membentuk analisis kita terhadap dunia. Ini adalah trendsetter yang mempengaruhi selera kita. Ini mewakili imajinasi yang manis, peluang yang menggiurkan, kemungkinan yang kaya, gaya perintis yang glamour, peluang kekayaan, dan ketenaran. Tantangan bagi manajer media. Informasi telah menjadi komponen utama dalam ekonomi maju, berubah dari sekedar faktor tambahan menjadi input dan output utama.
Ini memicu kebutuhan akan individu yang mampu mengelola produksi dan penggunaan informasi, organisasi yang dapat menempatkan individu-individu tersebut, dan alat untuk menganalisis dan mengoperasikan organisasi semacam itu. Meskipun kreativitas dan inovasi penting, fondasi ekonomi dalam bentuk investasi, pengeluaran, pendapatan, dan pemasukan tetap krusial. Untuk itu, pemahaman tentang statistik, keuangan, akuntansi, dan sistem informasi menjadi sangat penting. Perkembangan teknologi digital belakangan ini telah mengubah proses inti, biaya produksi, konten, distribusi, hubungan pelanggan, dan pola konsumsi dalam media dan ekonomi. Hal ini telah menciptakan tantangan dan peluang baru yang perlu diantisipasi oleh perusahaan dan organisasi. Tren masa depan seperti hukum Moore dan kemajuan komponen elektronik akan terus berlanjut. Saat alat-alat baru diadopsi dalam ekonomi dan perilaku bisnis, praktik dan organisasi baru berkonvergensi dengan yang lama, menciptakan siklus investasi dan kejatuhan yang berpengaruh pada struktur pasar, perusahaan, dan institusi masyarakat secara keseluruhan. Pencarian model bisnis media baru. Ada dua model bisnis utama untuk media, yaitu model pembayaran dan model pengiklan. Hambatan terhadap model pembayaran adalah informasi ingin bebas. Sekalipun pembajakan dapat dikendalikan, kekuatan pasar sedang bekerja. Dengan banyaknya konten yang ditawarkan, terjadi deflasi harga yang tiada henti, menjadi sulit untuk meminta bayaran atas informasi secara langsung. Model periklan juga berada di bawah tekanan pasokan ruang iklan jauh melebihi permintaan, persaingan menurun harga. Ada kemungkinan lebih besar untuk penyesuaian namun rumit dan mahal. Selain itu, ada model kompensasi ketiga di mana pengguna membayar dengan memberikan informasi tentang diri mereka sendiri untuk membuat iklan lebih efektif. Namun hal ini menimbulkan masalah privasi dan kedaulatan informasi. Peran media dalam kebijakan dan peraturan pemerintah. Media bukan hanya menjadi sumber informasi, tetapi juga memengaruhi opini dan sikap masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah seringkali mengatur media untuk memastikan informasi yang disampaikan sesuai dengan kebijakan publik dan tidak merugikan kepentingan umum. Kemudian, pentingnya memahami masa depan dan masa lalu media. Memahami perubahan media dari masa lalu hingga masa sekarang membantu manajer media merencanakan strategi yang lebih baik di masa depan. Sejarah media memperlihatkan tren, inovasi, dan hambatan yang dapat digunakan sebagai panduan untuk mengantisipasi perkembangan masa depan. Berurusan dengan beragam pihak. Pelanggan tidak lagi hanya konsumen pasif, tetapi juga berperan dalam pembentukan konten media melalui interaksi mereka di platform digital. Manajer harus mengelola hubungan dengan pelanggan secara proaktif dan responsif untuk memenuhi kebutuhan dan preferensi yang beragam. Globalisasi media dan informasi. Globalisasi membuka pasar yang lebih luas bagi media, tetapi juga meningkatkan persaingan dari perusahaan media internasional. Manajer media perlu mengembangkan strategi pemasaran dan distribusi yang efektif untuk bersaing di pasar global yang semakin kompetitif. Selanjutnya, bagaimana organisasi itu berhasil? Pendekatan klasik memfokuskan pada mencari strategi optimal dan mencoba mencapainya. Sementara pendekatan alternatifnya menekankan pada melakukan setiap bagian dengan benar untuk mencapai kesuksesan keseluruhan. Selanjutnya, tanggung jawab organisasi dan pribadi. Selain pengakuan organisasi terhadap peran media dalam masyarakat, manajer media harus juga memiliki tanggung jawab pribadi. Mereka harus menyadari alasan di balik pilihan karir mereka, seperti mendukung kreativitas, memberikan informasi yang berharga kepada masyarakat, dan mengembangkan diri secara pribadi. Terlebih lagi, mereka harus memahami bahwa masa kini adalah periode paling menarik sekaligus penuh ketidakpastian dalam dunia media. Untuk berhasil dalam bisnis media, diperlukan kreativitas, inovasi, dan kinerja. Namun, pemahaman mendalam tentang berbagai aspek teknologi, pasar, keuangan, dan manajemen talenta. Kesimpulan dari bab ini yaitu manajemen media memiliki dua dimensi, yaitu dimensi vertikal yang mencakup berbagai industri seperti internet,
telekomunikasi, TV, dan radio. Dan dimensi horizontal yang mencakup fungsi bisnis seperti keuangan, pemasaran, distribusi, dan sebagainya. Terdapat faktor-faktor mendasar yang membuat manajemen media menjadi istimewa, termasuk skala ekonomi yang tinggi, efek jaringan, perubahan teknologi yang cepat, dan keberadaan kelompok non-pemaksimal ekonomi. Manajemen media juga melibatkan aspek pribadi, di mana kreativitas dan manajemen harus bekerja secara efektif. Tantangan bagi manajer media termasuk mencari model bisnis baru di tengah deflasi harga dan perubahan paradigma pembayaran dan periklanan. Oleh karena itu, manajemen media memerlukan pertimbangan khusus dan alat analisis yang spesifik untuk menghadapi kekhasan dan kompleksitas dalam industri ini.